Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Ayu Lestari dengan nomor induk mahasiswa 202107011239. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul Bekasi, program studi psikologi. Pada kali ini saya akan membahas tentang keterampilan menulis. Keterampilan berbahasa mencakupi 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, dan keterampilan membaca. Yang akan dibahas pada kali ini yaitu tentang keterampilan menulis. Keterampilan menulis itu merupakan mengungkapkan gagasan, mengungkapkan pendapat, mengungkapkan perasaan, menuangkan ide, serta menuangkan pikiran. Keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Dan menulis merupakan aktivitas pengekspresian ide, gagasan, pikiran, atau perasaan ke dalam lambang-lambang kebahasaan. Pengertian keterampilan menulis menurut para ahli. Menurut pendapat Saleh Abbas, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Menurut Ahmad Raufiuddin dan Darmiyati Zuhdi, keterampilan menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan keinginan, atau pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Sedangkan menurut Tarigan, keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Tujuan dan manfaat menulis. Tujuan dari menulis yaitu 1. Menginformasikan segala sesuatu yang kita punya. 2. Mengkomunikasikan ide-ide yang ada pada diri kita. 3. Membantu kita belajar menguasai bahasa secara benar. Menurut pendapat Ranking dalam Rini Kristiantari mengungkapkan bahwa tujuan menulis secara umum adalah menginformasikan, meyakinkan, mengekspresikan diri, dan menghibur. Manfaat menulis adalah 1. Tempat untuk meningkatkan kreativitas kita. 2. Menjadikan hidup kita lebih produktif. 3. Menjadi sarana atau media komunikasi yang baik. Menurut Tarigan, situasi yang harus diperhatikan dalam menulis adalah maksud dan tujuan sang penulis, pembaca, atau pemirsa, dan waktu atau kesempatan. Menurut Muhammad Yunus dan Suparno, mengemukakan manfaat menulis adalah yaitu meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan serta kemampuan mengumpulkan informasi. Tahap-tahap menulis. Menurut Elina Syarif, Zulkarnaini, dan Sumarno, tahap-tahap menulis terdiri dari 6 langkah yaitu 1. Draft kasar, 2. Berbagi, 3. Perbaikan, 4. Menyunting, 5. Penulisan kembali, dan yang terakhir evaluasi. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan mengenai tahap-tahap dalam menulis yaitu yang pertama tahap pratulis. Tahap pratulis merupakan tahap paling awal dalam kegiatan menulis. Tahap ini terletak pada sebelum melakukan penulisan. Di dalam tahap pratulis terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis, mulai dari menentukan topik, penulis mempertimbangkan pemilihan topik dari segi menarik atau tidaknya terhadap pembaca. Yang kedua, tahap pembuatan. Draft. Draft yang dimaksud adalah tulisan yang disusun secara kasar. Pada kegiatan ini, penulis lebih mengutamakan isi tulisan daripada tata tulisnya, sehingga semua pikiran, gagasan, dan perasaan dapat dituangkan ke dalam tulisan. Yang ketiga, tahap revisi.
Merevisi berarti memperbaiki, dapat berupa menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Penulis berusaha untuk menyempurnakan draft yang telah selesai agar tulisan tetap fokus pada tujuan. Yang keempat, tahap penyuntingan. Pada tahap penyuntingan, penulis mengulang kembali kegiatan membaca draft. Tulisan pada draft kasar masih memerlukan beberapa perubahan. Kegiatan selama tahap penyuntingan adalah meneliti kembali kesalahan dan kelemahan pada draft kasar dengan melihat kembali ketepatannya dengan gagasan utama, tujuan penulisan, calon pembaca, dan kriteria penerbitan. Dan yang terakhir, tahap publikasi. Tahap publikasi merupakan tahap paling akhir dalam proses menulis. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah mempublikasi tulisannya melalui berbagai kemungkinan. Misalnya, mengirimkan kepada penerbit, redaksi majalah, dan sebagainya. Dapat pula dengan berbagi tulisan dengan berbagai pembaca. Kiat-kiat menulis efektif. Proses awal berlatih menulis dapat dilakukan dengan membebaskan kepada kaidah. Seorang penulis harus lebih mengutamakan konsentrasi terhadap apa yang akan ditulis. Dengan demikian, penulis akan berlatih menyalurkan ide secara bebas tanpa dibebani oleh kaidah berbahasa yang dapat menghambat proses penulisan. Proses berlatih menyalurkan ide secara tertulis menjadi kunci utama. Hal ini dapat membantu seseorang untuk membiasakan diri untuk menulis. Namun ada masalah kebahasaan yang berhubungan dengan penulisan. Misalnya yang pertama pilihan kata, yang kedua struktur kalimat. Struktur kalimat terdiri dari kesatuan dan kepaduan, kesejajaran, kehematan, kevariasian, dan keterpentingan. Yang terakhir yaitu penerapan ejaan yang disempurnakan. Faktor-faktor penghambat keterampilan menulis. Menurut Tarigan, faktor-faktor yang menjadi penghambat keterampilan menulis yaitu yang pertama, sikap sebagian besar masyarakat terhadap bahasa Indonesia belum menggembirakan. Mereka tidak merasa malu bila memakai bahasa Indonesia itu secara salah. Yang kedua, kesibukan guru bahasa Indonesia di luar jam kerjanya menyebabkan mereka tidak sempat lagi memikirkan bagaimana cara pelaksanaan mengarang yang menarik dan efektif. Yang ketiga, sebagai akibat dari poin nomor 2, maka metode dan teknik pengajaran mengarang kurang bervariasi serta mungkin sekali hasil karangan siswa yang ada pun tidak sempat dikoreksi. Yang keempat, bagi siswa sendiri, pengajaran mengarang dirasakan sebagai beban belaka dan kurang menarik. Yang kelima, latihan mengarang sangat kurang dilakukan oleh siswa. Jenis-jenis tulisan. Menurut Keraf, ragam tulisan didasarkan pada tujuan umum. Berdasarkan hal tersebut, menulis dapat dibedakan menjadi 5, yaitu deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan persuasi. Yang pertama, deskripsi atau perian. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, describer, yang berarti menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai atau melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisannya. Yang kedua, eksposisi atau paparan. Eksposisi berasal dari kata exposition yang berarti membuka. Dapat pula diartikan sebagai tulisan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Yang ketiga, argumentasi atau bahasan. Tulisan argumentasi adalah karangan yang terdiri atas paparan alasan dan penyintesisan pendapat untuk membangun suatu kesimpulan.
Karangan ini ditulis dengan maksud untuk memberikan alasan, memperkuat, atau menolak sesuatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Yang keempat, narasi atau kisahan. Narasi atau naratif adalah tulisan berbentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kajian menurut urutan terjadinya atau kronologis dengan maksud memberi makna kepada sebuah atau rentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. Yang terakhir, persuasi. Tulisan yang dimaksud mempengaruhi orang lain. Dalam persuasi, selain logika, perasaan juga memegang peranan penting. Jadi, kesimpulannya adalah keterampilan menulis sangat penting diperlukan bagi segenap generasi muda pada saat ini. Menulis merupakan hal yang penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar untuk berpikir. Menulis juga dapat menolong seseorang untuk berpikir kritis. Fungsi menulis yang paling penting adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Dan menulis itu sendiri merupakan kegiatan mengungkapkan ide atau gagasan penulisan dengan menggunakan simbol bahasa tulis kepada pihak lain. Dan menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif. Jadi, dengan kita memiliki keterampilan menulis, kita dapat lebih mudah mengungkapkan perasaan, gagasan, ide, atau menuangkan pikiran yang kita punya menjadi sebuah tulisan. Nah, bisa disimpulkan lagi bahwa menulis merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, menulis sebagai alat komunikasi yang tidak langsung, dan menulis menjadikan hidup kita menjadi lebih produktif. Sekian pembahasan mengenai keterampilan menulis pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat.